Halo, nama saya Stefan Ponto. Selamat datang di Sowan Kawan episode 4. Oke, awal berkecimpung di dunia musik, terutama musik metal itu dari 2012 atau 2011, saya lupa juga, 2012 kayaknya. Saya punya band black metal, dan sebenarnya dari sekolah itu sering datang ke gigs metal lokal di Manado, yaitu gigs underground, termasuk menonton band-band metal lokal dan lain sebagainya. Akhirnya saya membentuk band di tahun 2012 bernama Helsing, dan dari sanalah istilahnya petualangan musikal saya akhirnya berkembang menuju project-project seperti Northorn. Akhirnya saya join juga dengan Calvarium. Dan musik metal bagi saya itu adalah istilahnya cara saya untuk mengekspresikan dan membahasakan hal-hal yang tidak bisa dibahasakan di dunia keseharian begitu. Jadi akhirnya musik metal itu lekat di kepala saya, dan akhirnya saya memilih musik metal sebagai wadah untuk berekspresi. Jadi karya yang sudah saya hasilkan ada beberapa yang representatif sebenarnya dari band Calvarium. Itu salah satunya yang paling terbaru adalah karya tahun lalu sebenarnya, akhir tahun lalu. Ini single dari Calvarium berjudul Genggonalangi Surat. Dia dirilis digital, sudah ada di platform-platform digital. Calvarium merupakan band black death metal yang membahas soal isu-isu lingkungan, tapi dengan bahasa perlawanan menggunakan mitologi lokal seperti cerita rakyat Sangihe, seperti mitologi rakyat Sangihe Purbakala. Lagu ini sebenarnya Genggonalangi Surat. Genggonalangi itu kayak sosok Tuhan lah dalam kepercayaan lama masyarakat Sangihe. Jadi Genggonalangi itu representasi dari alam, ke energi alam, kekuatan alam, di mana energi tersebut sebenarnya melampaui kehendak manusia yang semakin hari semakin serakah dan lain sebagainya. Itu yang kita coba kritik di dalam lirik lagu ini sih sebenarnya. Jadi semacam bahasa perlawanan menggunakan mitologi lokal. Ada beberapa yang kita gunakan di lagu ini dalam bahasa daerah Sangihe. Jadi pada akhirnya kita harus bertanya ke orang tua dari beberapa personil yang memang tinggal di Sangihe, apa bahasa Sangihe dari lirik-lirik ini gitu. Jadi saya menulisnya dalam bahasa Indonesia dan mereka mentranslate-nya, menanyakannya kepada orang-orang tua gitu. Jadi memasukkan unsur-unsur bukan hanya mitologinya tapi bahasanya juga. Jadi karya lain selain karya musikal, ada beberapa band, ada juga karya tulis yang sudah saya tulis sebenarnya di tahun 2000. Ini dirilis tahun 2022. Buku berjudul The Art of Destruction. Ini buku prosa, dirilis mandiri awalnya, kemudian berkolaborasi dengan penerbit lokal, yaitu penerbit Toweru dari Tondano. Jadi teman-teman akhirnya membantu saya untuk merilis buku ini. Ada teman-teman seperti Swadi, ada Andro juga, ada Nerkale dan teman-teman lain yang membantu untuk merilis buku ini. Jadi buku ini sebenarnya adalah tulisan-tulisan random yang saya tulis dari 2017 sebenarnya. Jadi buku ini sebenarnya tidak ada rencana untuk dirilis. Namun ketika saya istilahnya saya memberikan buku ini kepada teman saya Swadi Sual, dia bertepatan juga dia sedang membentuk komunitas literatur di Tondano bernama Toweru, dan akhirnya diterbitkan di penerbit tersebut. Dan ini merupakan salah satu karya-karya awal
dari penerbit Toweru, yang mana sebenarnya menurut saya masih banyak kekurangannya, tapi ya dengan bantuan teman-teman akhirnya buku ini juga terbit gitu. Akhirnya terbit, ada beberapa lukisan-lukisan juga, lukisan saya juga di dalam buku ini, dalam isinya. Jadi ada ilustrasi-ilustrasi yang merepresentasikan subbab-subbab di dalam buku ini. Jadi buku ini ditulis 2017 sebenarnya dan tersimpan di perangkat saya cukup lama sebelum pada akhirnya dirilis tahun 2022. Buku ini sebenarnya sedikit banyak bercerita tentang estetika ekstrim sebenarnya, karena ini buku ini berkesinambungan dengan band Northorn pada waktu itu yang kerap kali membawa istilahnya narasi estetika yang ekstrim, seperti lukisan menggunakan darah, seperti aksi panggung menggunakan theatrical self harm dan lain sebagainya. Nah, buku ini membahas itu sebenarnya. Sedangkan tambahan-tambahannya mungkin ada sedikit unsur-unsur pesimisme, eksistensialisme di dalamnya. Ya ada sedikit sentuhan filsafat lah. Walaupun sebenarnya masih kurang lah, istilahnya masih kurang. Saya pribadi merasa buku ini belum terlalu proper untuk dirilis sebenarnya, tapi pada akhirnya dirilis juga. Jadi untuk fisiknya kebetulan ini sudah habis karena penerbit Toweru waktu itu cuman mencetak beberapa eksemplar. Tapi kalau teman-teman mau membaca, saya biasanya mengirim file PDF ini ke teman-teman secara random gitu. Jadi siapapun yang ingin membaca, saya akan mengirimkan secara gratis. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, silakan DM ke Instagram saya yang nanti ada di sini. Ya, boleh. Ada di sini. Teman-teman langsung DM saja dan bertanya-tanya soal buku ini. Langsung akan saya kirimkan filenya, ada linknya juga. Kalau untuk karya tulis, jadi ini karya perdana saya, karya sastra, walaupun banyak kurangnya. Dan saya juga sebenarnya terlibat menjadi kolaborator di salah satu media underground, media bawah tanah bernama metalagi.com. Itu adalah media website ya sebenarnya, tapi cukup aktif juga di media sosial, namanya metalagi.com, dan home base-nya itu di Pasuruan, Jawa Timur, dan mereka punya kolaborator di Indonesia Timur, salah satunya adalah saya juga. Jadi karya-karya tulis saya ada di sana juga, karya-karya jurnalistik termasuk review, interview, wawancara dan press release band-band lokal, termasuk lokal, karena yang diangkat, karena kebetulan saya kolaborator Indonesia Timur, yang saya angkat adalah band-band Indonesia Timur kebanyakan. Dan itu nggak hanya mencakup metal, tapi ada punk juga, hardcore juga, ada band-band indie juga, rock and roll sampai pop juga termasuk. Jadi tidak hanya terbatas di metal saja. Jadi kalian bisa membacanya juga di website metalagi.com dan juga ada Instagramnya metalagi.com di ini. Oke, untuk saya pribadi kalau melihat ekosistem di Sulawesi Utara sebenarnya sudah cukup berkembang karena banyak media-media baru yang akhirnya lahir, termasuk juga ada teman-teman Mima yang mana adalah media kolektif juga dan cukup berpengaruh di istilahnya di subkultur lokal, tidak hanya musik tapi sastra juga, kesenian juga, dan ada isu-isu sosial yang diangkat juga. Dan kebetulan juga saya tahu bahwa beberapa teman juga ada yang berkolaborasi dengan media-media luar. Itu sudah cukup bagus sebenarnya. Yang perlu ditekankan hanya soal sinergitas itu. Jadi teman-teman lokal, band atau seniman itu saya rasa perlu mendekatkan diri, saling mendekatkan diri lah istilahnya, saling bekerja sama, berkolaborasi lebih erat lagi agar ekosistem itu akhirnya tetap berkesinambungan pada akhirnya. Karena melihat kondisi sekarang ya mungkin karena emang banyak media-media yang baru lahir, ada komunitas-komunitas juga yang baru lahir, jadi masih ada sedikit malu-malu dikit begitu. Mungkin teman-teman untuk berkolaborasi satu sama lain, ya itu yang harapan saya adalah
Saya juga kerja istilahnya saya kolaborator juga di media, ada teman-teman juga yang konten kreator dan lain sebagainya. Itu saya harap bahwa teman-teman band dan segala lini itu bisa bekerja sama dengan baik. Saya berharap agar lebih erat lagi hubungan ekosistem ini biar lebih mantap lagi ke depannya. Sulawesi Utara sudah mantap sebenarnya. Ya mungkin sekarang karena di Sulut ini masih berkembang ya medianya dan komunitas-komunitasnya, mungkin masih ada gap-gapan ya istilahnya. Karena mungkin masih malu-malu atau teman-teman yang lain gengsi juga untuk berkolaborasi kan. Nah, itu adalah suatu hal yang wajar juga sebenarnya karena melihat Manado dan Sulawesi Utara adalah daerah yang masih berkembang secara komunitas seni, komunitas musik. Ya harapan saya adalah teman-teman bisa menghilangkan gap-gap itu dan tetap berkolaborasi dan saling mengenal. Itu utama, saling mengenal, jangan malu-malu dan jangan gengsi untuk berkolaborasi. Karena ketika kita bersama pasti akan lebih baik lagi dan pasti akan lebih berkembang lagi. Dari gigs maker, dari videografer, dari fotografer, band, musisi, seniman, dan pegiat literatur. Bila ada sinergi di sana akan lebih baik lagi sebenarnya. Jadi cukup menghilangkan gap-gap itu dan gengsi antar sesama komunitas. Itu saja. Gengsi sih. Gengsi. Karena memang kayaknya tipikal orang Manado gengsian. Jadi itu yang harus dikurangi sebenarnya karena itu yang akan bikin kita terkotak-kotak. Gengsi itu. Jadi kurangi gengsi itu, rendah hatilah untuk berkolaborasi dan hargai effort teman-teman, terutama teman-teman media, teman-teman yang berusaha dan berupaya untuk mengangkat ekosistem lokal itu ke permukaan, terutama ke ranah nasional agar teman-teman dari luar Manado dan Sulawesi Utara bakal mengenal Manado adalah ekosistem yang kuat juga. Itu boleh? Oke.